Selamat pagi keluarga damai, bersyukur kita boleh kembali mengikuti program Samas hari ini, hari Jumat 11 Maret 2022. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin diperbarui oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan,
Tolonglah kami supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan, dan kami juga boleh melakukannya. Dan biarlah kami boleh menjadi teladan bagi orang lain di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Keluarga Damai, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Teladan. Bacaan perenungan kita diambil dari Filipi 3 ayat 17-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keluarga Damai mungkin pernah mendapat pertanyaan, siapa orang yang Anda teladani di dalam hidup? Mungkin Anda akan menyebutkan nama tokoh seperti Ibu Teresa, atau mungkin guru Anda, orang tua. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda teladani dari orang tersebut? Tentunya Anda akan menyebutkan beberapa sifat, misalnya seperti rendah hati, karena ia memiliki belas kasihan, ulet dalam bekerja, mengasihi anak-anaknya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jika itu alasan Anda meneladani orang tersebut, berarti Anda memilih meneladani orang-orang yang tepat, yang hidupnya benar sesuai dengan Kristus. Namun sayangnya, ada orang yang memilih meneladani orang yang salah, yang tidak memiliki karakter Kristus, bahkan menjadi seteru Kristus. Hal itu membuat kita prihatin, seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Konteks bacaan kita hari ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga hidup agar menjadi teladan bagi orang lain. Paulus sangat prihatin, bahkan menangis dengan sedih melihat kondisi jemaat di Filipi. Karena ada orang-orang yang memiliki cara hidup yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka mengartikan kebebasan Kristen secara salah, yaitu kebebasan dari aturan moral, hidup sebagai seteru salib Kristus, mengikut hawa nafsunya sendiri, dan mementingkan hal-hal duniawi. Dalam ayat 19 menuliskan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, perut melambangkan kepuasan hidup jasmani, yaitu kebutuhan akan makanan yang merupakan kebutuhan mendasar manusia. Jadi jika manusia mengutamakan perutnya saja, ia memiliki tujuan hidup yang sangat rendah. Itu menurut teori kebutuhan Abraham Maslow. Mengapa Paulus berani mengajak jemaat di Filipi, ikutilah teladanku? Apakah Paulus memiliki hidup yang sempurna? Kita semua tahu bagaimana perjalanan hidupnya sebagai Saulus, yang awalnya memburu dan membunuh pengikut Kristus, kemudian menjadi Paulus, Rasul Kristus. Paulus sadar betul bahwa ia bukan orang yang sempurna. Ia pernah memiliki masa lalu yang kelam. Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Ia terus belajar untuk memperoleh pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga ia memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Filipi 3 ayat 12 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itulah pengakuan Paulus yang luar biasa.
Dari tulisan Paulus kita juga bisa melihat bahwa Paulus menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya, sehingga dia berani mengatakan, ikutlah teladanku. 1 Korintus 11 ayat 1 menuliskan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk memuliakan Tuhan, dan hidupnya untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun ia tahu ada bahaya mengancam jiwanya, bahkan ia berkali-kali berada dalam bahaya maut, Paulus tetap melanjutkan misi Kristus. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus, memberitakan Injil hingga ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena itu Paulus berani mengajak orang lain, ikutilah teladanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain? Tentu saja teladan dalam kebenaran. Apakah kita berani mengajak orang lain, ikutilah teladanku? Mungkin kita spontan mengatakan, wah, saya tidak berani berkata seperti itu, karena hidup saya jauh dari sempurna. Saya tidak layak untuk menjadi teladan. Saya masih banyak melakukan dosa. Kalau begitu, kapan kita merasa layak untuk menjadi teladan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, renungan kita hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, kita wajib menjaga hidup kita. Firman Tuhan menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keluarga damai, mari kita mengarahkan tujuan hidup agar kita memiliki karakter Kristus, sehingga kita layak untuk menjadi teladan yang benar bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup benar, menaati firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya, sehingga kita berani mengatakan kepada orang lain, ikutilah teladanku. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang terus mengingatkan dan meneguhkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, memiliki karakter Kristus, sehingga demikian kami bisa menjadi teladan. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi teladan, mau menjaga kehidupan kami, memiliki kehidupan yang benar, sehingga kami boleh mengajak orang lain, dan dengan berani kami mengatakan kepada orang lain, ikutilah teladanku. Tuhan kiranya menolong kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk hidup benar, menjadi teladan bagi orang yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Keluarga damai, jadilah teladan dalam kebenaran, agar orang lain pun hidup benar. Amin.